Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsul arba'un an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan oleh beliau, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Rasulullah telah memegang pundakku lalu bersabda. Nanti kita bahas sabdanya. Dari sini kita bisa ambil pelajaran sudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau mengajari sahabatnya, itu beliau menunjukkan kasih sayangnya. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ini syarah Arba'in juga. Wa fihi masul muallim awil wa'il ba'da a'dha'il muta'allim awil mau'ud. Di dalam hadis ini ada bagaimana seorang muallim, seorang guru atau pemberi pelajaran itu bisa menyentuh bagian tubuh dari orang yang belajar atau yang diberi pelajaran. Inda ta'allum awil wa'dhi. Ketika memberikan pelajaran atau pengajaran. Ini tentunya harus diperhatikan ya sesama lelaki. Jangan sampai dipraktekkan kepada lawan jenis, kiai kepada santriwati, maka tidak cocok. Jadi Rasulullah memegang pundaknya Abdullah bin Umar. Kemudian di antara hikmahnya itu adalah at-ta'nis wa tanbih wa tazkir, menunjukkan rasa belas kasih, memberikan perhatian lebih, dan agar bisa lebih diingat. Ilmu halun adatan ayyan siya man fu'ila ma'ahu dhalik. Karena secara adat itu enggak mungkin atau sulit untuk dilupakan orang yang diperlakukan oleh Rasulullah demikian. Jadi ada yang ditepuk pundaknya, ada Ibnu Mas'ud itu tangannya dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diberi pelajaran. Ada sahabat Ibnu Abbas diboncengkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Al-Fadl bin Abbas dipegang kepalanya ketika melihat wanita dari suku Khat'am. Dipalingkan mukanya Al-Fadl bin Abbas. Itu semua untuk apa? Supaya bisa lebih perhatian. Ini bisa kita gunakan di dalam kita ketika jadi pengajar, muallim, untuk perhatian ke siswa itu bisa begitu. Bagaimana mereka bisa teringat dengan apa yang kita sampaikan. Jadi bisa tidak lupa. Jadi secara adat susah untuk melupakan apa yang dilakukan itu. Wa hadza la yaf'alu ghaliban illa ma'a may yamilu ilaihil fa'il. Nah, perbuatan seperti ini tidak biasa dilakukan kecuali oleh atau kepada orang yang dia condong. Jadi tidak semua sahabat diperlakukan begitu oleh Rasulullah, tetapi orang yang Rasul kasihi. Makanya di sini dijadikan fa fihi dalilun ala mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam.
merupakan dalil kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahuma kepada keduanya, yakni Umar bin Khattab dan anaknya. Kemudian kita masuk ke inti pembicaraan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalakum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Maka kemudian baginda Rasulullah mengatakan, kun, jadilah fid dunya, di dunia ini, ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau ini adalah orang asing. Gharib, enggak dikenal. Aw 'abiru sabilin, atau orang yang musafir. Abiru sabilin itu seperti yang menyeberang jalan. Maksudnya melewati jalan, musafir. Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini pada bagian akhir. Ini oleh Syekh Atiyah Salim dikatakan seolah-olah beliau ingin mengumpulkan dari semua hadis pertama sampai sebelum ini, bahwasanya hadis ini memberikan arah yang jelas bagi seorang muslim. Di dalam Jami'ul Ulum dikatakan wa hadzal hadis aslun fi qisaril amali fid dunya. Hadis ini merupakan pokok di dalam pendeknya angan-angan dalam kehidupan dunia. Jangan terlalu panjang untuk urusan dunia ini berpikirnya. Wa anal mu'mina la yambaghi lahu ayyattakhidhat dunya watanan wa maskanan. Dan seorang muslim hendaknya tidak layak untuk menjadikan dunia ini sebagai waton wa maskan. Waton ini tanah air, wa maskanan dan tempat tinggal. Makanya ada hadis yang itu sebetulnya sanadnya la aslalahu, tidak ada asalnya. Ya, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Nah, para ahli hadis, walaupun ini hadisnya tidak ada asalnya, di dalam Al-Masnu' fi Ahaditsil Maudhu' itu dimuat hadis ini, kumpulan hadis-hadis palsu. Tetapi para ulama mengambil pelajaran bahwasanya walaupun itu palsu, maknanya itu bisa saja betul. Ya, karena hubbul waton di situ dimaknai salah satunya waton itu adalah asal negeri tempat tinggal kita, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bukan waton bagi kita. Bagi orang yang beriman bukan tanah air kita. Karena bapak moyang kita tidak lahir di dunia ini, tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman tidak layak menjadikan dunia sebagai tempat atau waton dan tempat tinggalnya. Fayat ma'inna fiha, kemudian merasa tenang di dunia ini. Seolah-olah hidup ya sudah, kalau di tempat tinggal itu kan nggak mikir kemana-mana. Walakin yambaghi ayyakuna fiha ka'annahu ala janahi safarin. Tetapi hendaklah seorang mukmin itu tinggal di dunia ini seperti di dalam perjalanan. Yang namanya orang perjalanan itu kan tidak memikirkan bagaimana menetap di situ. Nggak berpikir bagaimana membuat rupuh. Dia di perjalanan nanti ditinggalkan. Apa yang dilakukan? Yuhayyi'u jihazahu lirrahil. Dia mempersiapkan bekal untuk berangkat. Orang ketika dalam perjalanan kan begitu. Bekal perjalanan itu yang dipikirkan, bukan menetap. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika beliau ini kelihatan oleh sahabat bangun tidur itu ada bekas tikar di pipi beliau. Sehingga sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, andai kami bikinkan kasur, wahai Rasulullah, untuk alas engkau berbaring. Maka Rasulullah katakan, mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Innama masali wa masalud dunya kamasali raqibin. Perumpamaanku dengan dunia ini adalah seperti seorang musafir, seorang penunggang kuda, seorang penumpang
Qala fi dhilli syajarah. Yang kemudian beliau katakan tinggal rehat sejenak di bawah pohon. Tsumma raha wa tarakaha, kemudian istirahat dan setelah itu meninggalkan pohon itu. Sekedar numpang bernaung. Adalah ketika orang numpang bernaung, kemudian di situ di bawah pohon dia membuat rumah, membuat sesuatu yang merepotkan di situ. Begitulah kehidupan Rasulullah, dan juga Rasulullah menganjurkan kehidupan seorang mukmin di dunia. Dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ini saya kutipkan beberapa saja. Wa dakhala rajulun ala Abi Dzar. Ada seorang lelaki datang memasuki rumahnya Abu Dzar. Faja'ala yuqallibu basarahu fi baitih. Dia kemudian membolak-balikkan matanya di rumahnya Abu Dzar. Tengok-tengok ke sana kemari. Faqala ya Abu Dzar. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Abu Dzar, aina mata'ukum? Mana perabot rumah engkau ini? Kok nggak ada apa-apanya, rumahnya nggak ada perabotannya. Qala inna lana baitan nuwajjihu ilaih. Kata Abu Dzar, aku itu punya rumah yang aku menuju ke sana. Jadi ini bukan rumahku. Aku ada rumah yang aku tuju, maksudnya adalah negeri akhirat. Ini kadang ada orang yang suka mengumpulkan sesuatu yang di dunia pun tidak dipakai. Ada teman, istrinya itu suka ngumpulin ini, perabotan. Macam-macam dibeli. Kemudian diletakkan di lemari. Nggak pernah dipakai untuk pajangan. Padahal perabotan dapur, berbagai macam toples, itu banyak sekali. Sampai anaknya itu bilang, ibu ini menyamani kalau meninggal menyamani atau membuat mudah istri bapak yang kedua nanti. Jadi dia anaknya bilang kalau ibunya meninggal, bapaknya kawin lagi, yang mendapatkan nyaman itu adalah istri yang kedua karena perabotan sudah lengkap. Kehidupan dunia itu Rasulullah umpamakan seperti tadi. Qala innahu la budda laka mim mata'in ma tumtaha huna. Kata si lelaki tadi kepada Abu Dzar, mestinya engkau itu punya perabotan selama masih tinggal di sini. Maka kata Abu Dzar, inna sahibal manzil la yada'una fih. Kata Abu Dzar, sesungguhnya yang punya rumah itu tidak membiarkan kami di sini. Jadi ini sikap Abu Dzar radhiyallahu taala an. Wa dakhalu ala ba'dis shalihin. Mereka ya ada orang-orang yang juga masuk ke rumah sebagian orang-orang saleh. Faqallabu basarahum fi baitih. Mereka kemudian melihat-lihat rumah orang tersebut. Tengok-tengok, kok nggak ada banyak barang-barang mewah di situ. Faqalu lahu inna nara baituka baita rajulin murtahil. Kami melihat rumah engkau ini seperti rumah pengembara, rumah orang yang akan pergi saja. Rumah orang yang mau pergi mau pindah. Faqala amurtahilun. Maka orang ini mengatakan, orang yang akan pergi, kata dia, la artahilu walakin utarradu tordan. Aku itu tidak pergi, tapi aku nanti akan diusir. Jadi kita ini pergi ke dunia ini bukan pergi dengan semau kita, tapi kita ini akan pergi dari dunia ini siap atau tidak, seperti orang diusir. Sudah saatnya ya sudah harus berangkat. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini beberapa sikap orang-orang soleh ketika memahami kehidupan di dunia ini.
Kemudian diteruskan di syarah hadis itu, wa idza lam takunid dunya lil mu'mini dara iqamah. Jika dunia ini bagi seorang mukmin bukanlah negeri untuk tempat tinggal. Wala watonan, bukan tanah air. Fayambaghi lil mu'min ayyakuna haluhu fiha ala ahadi halaini. Maka hendaklah bagi seorang mukmin kondisinya di dunia ini seperti salah satu dari dua kondisi ini. Yang pertama itu hendaknya dia ka'annahu gharibun muqimun fi baladi ghurbatin. Hendaknya dia itu hidup seolah-olah seperti orang asing. Yang dia tinggal di negeri yang asing. Sehingga ketika dia begitu posisinya, maka himmah, motivasi terbesarnya itu adalah bagaimana dia bisa kembali ke negeri tempat kelahirannya. Jadi seenak-enaknya orang kalau di tempat yang asing bukan tempat tinggalnya, maka dia akan berpikir pulang. Jangan terlena di sini. Sehingga seolah-olah siang malam setiap tarikan nafas yang kita pikirkan bagaimana supaya kita nyaman di sini. Padahal di sini ini, di dunia ini bukanlah tempat menetap kita. Yang kedua, au yakuna ka'annahu musafir ghairu muqim albattah. Atau seolah-olah ya, dia itu seperti musafir yang enggak pernah mukim. Pengembara tadi. Jadi kalau pengembara itu yang dipersiapkan ya bekal di perjalanan saja. Fahimmatuhu tahsiluz zat lis safar. Sehingga himmahnya itu adalah bagaimana mencari bekal untuk berjalan. Walaisa lahu himmatun fil istiksari min mata'id dunya. Himmahnya itu bukanlah ya, himmah atau motivasi untuk memperbanyak kesenangan di dalam kehidupan dunia. Orang berangkat terus dia. Banyak-banyak nggak bisa memanfaatkan juga. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Tadi pelajaran dari hadis Rasulullah sekilas saja, sedikit saja. Nah, Ibnu Umar itu kemudian menambahi. Kata beliau, "Idza amsayta fala tantadhiris shabah." Kalau engkau berada di waktu sore, enggak usah nunggu waktu pagi untuk beramal soleh itu. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau berada di waktu pagi, jangan engkau tunggu-tunggu waktu sore. Ini belajarnya begitu seharusnya. Gunakan waktu seefektif mungkin. Sebagaimana perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, "Innama anta ayyamum majmu'ah." Kalian ini pada hakikatnya cuma kumpulan dari hari-hari. Kullama madha yaumun madha ba'duk. Ini ba'duka harusnya ya. Kalau ke perempuan ba'duki. Maka setiap berlalu satu hari, maka hilanglah ya, sebagian engkau itu berlalu juga. Sehingga menunggu itu sama dengan kehilangan bagian dari kita. Dan Bakar Al-Muzani mengatakan, "Idza aradta an tanfa'aka sholatuka faqul la'alli la usalli ghairaha." Ini bentuk dari pengamalan hadis ini. Kalau engkau ingin sholat engkau itu bermanfaat, maka katakan, pahami dalam diri, bisa jadi aku tidak ada lagi sholat selain ini. Berapa banyak kita dapati orang yang sehat-sehat saja meninggal. Yang tanpa penyakit penyerta, kena COVID, meninggal juga. Sehingga ketika kita mengkaji ini, orang ketika mau sholat, renungkan betul. Belum tentu kita bisa sholat lagi setelah waktu sholat tersebut. Wa hadza ma'khudun mimma ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sholli sholatan muwaddi'.
Ini diambil dari apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yang beliau mengatakan, sholatlah kalian dengan sholatnya orang-orang yang akan meninggalkan, yakni meninggalkan dunia. Ini ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari perkataan Rasulullah, kemudian perkataan Ibnu Umar, yakni dunia ini berlalu cepat sekali, jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda nanti kita punya kesibukan yang lain. Pekerjaan kita semakin menumpuk. Kemudian kata Ibnu Umar, wa khudh min sihhatika limaradika. Gunakan waktu sehatmu sebelum sakit. Kita menunda-nunda nanti pas sakit. Wa min hayatika limautika. Dan hidupmu gunakan sebelum datang waktu mati engkau. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil di hadis ke-40 ini melengkapi dari pelajaran hadis-hadis sebelumnya